Selamat siang Pak dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan konsep grafis saya, yaitu air kotor, pembuangan air kotor. Perkenalkan, nama saya Ansila Maria Elisa Bria, nomor regis 221-20067. Bab 1, pendahuluan. Air sangat dibutuhkan manusia, hewan, tumbuhan untuk keperluan hidupnya. Tanpa air, semua makhluk hidup akan mati. Air dalam kondisi normal berupa molekul dengan 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang tidak berwarna, tidak berbau. Sifat ini merupakan sifat-sifat alamiah air yang belum tercampur dengan senyawa atau zat lain. Sifat alamiah berubah, maka air tersebut tercemar. Keberadaan air tidak terlepas dari siklus hidrologi, dan siklus ini air akan bersentuhan dengan senyawa lain sehingga terkontaminasi perencanaan bangunan. Karena itu merupakan salah satu pertimbangan dalam membuat bangunan, dikarenakan sanitasi akan dibangun saat pembangunan dimulai dan hampir tidak bisa diganti saat bangunan sudah berdiri. Sistem pembuangan air kotor merupakan sistem instalasi untuk menyalurkan air kotor yang berasal dari tempat-tempat air di suatu bangunan atau seperti dapur, kamar mandi, wastafel, dan lain-lain. Sistem pembuangan air kotor merupakan suatu pelajaran penting dalam arsitektur. Yang berikut tujuan. 1. Saluran air kotor berfungsi sebagai penunjang kegiatan yang sedang berlangsung dalam bangunan. Yang kedua, berfungsi sebagai pengangkut bahan-bahan limbah dari kegiatan yang sedang berlangsung dalam suatu bangunan. Klasifikasi sistem pembuangan air kotor. Yang ketiga, tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu tugas mata kuliah utilitas 1 semester genap program studi arsitektur. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk mengingatkan pengetahuan penulis mengenai pentingnya keberadaan suatu sistem plumbing dan sanitasi sebagai bagian dari utilitas bangunan yang mendukung aktivitas dalam satu gedung. Berikut manfaat. A. Mengetahui sebagai perpipaan dan sanitasi pada bangunan tinggi. B. Memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang sistem jaringan air kotor bangunan tinggi bagi mahasiswa. Sistem plumbing adalah bagian tidak dapat dipisahkan dari bangunan gedung. Oleh karena itu, perencanaan sistem plumbing haruslah dilakukan bersamaan dan sesuai dengan tahap-tahapan perencanaan gedung itu sendiri dalam rangka penyediaan air bersih baik dari kualitas dan kuantitas, serta komunitas maupun penyaluran air bekas pakai atau air kotor dari peralatan saniter ke tempat yang ditentukan agar tidak mencemari bagian-bagian lain dalam gedung atau lingkungan sekitarnya. Perencanaan sistem plumbing dalam suatu gedung guna memenuhi kebutuhan air bersih sesuai jumlah penghuni dan penyaluran air kotor secara efisien dan efektif atau drainase, sehingga tidak terjadi kerancuan dan pencemaran yang senantiasa terjadi ketika saluran mengalami gangguan. Yang berikut klarifikasi berdasarkan jenis air buangan. Sistem pembuangan air kotor adalah sistem pembuangan untuk air bangunan yang berasal dari kloset, urinal, bidet, dan air buangan yang mengandung kotoran manusia dari alat plumbing lainnya atau black water. Sistem pembuangan air bekas adalah sistem pembuangan air buangan yang berasal dari batut, wastafel, sink dapur, dan lainnya atau grey water. Untuk suatu daerah
yang tidak tersedia riol umum yang dapat menampung air bekas, maka dapat digabungkan ke instalasi air kotor terlebih dahulu. Yang berikut, sistem pembuangan air hujan. Sistem pembuangan air hujan harus merupakan sistem terpisah dari sistem pembuangan air kotor maupun air bekas, karena bila dicampurkan sering terjadi penyumbatan pada saluran dan air hujan akan mengalir balik masuk ke alat plumbing yang terendah. Yang berikut, sistem air buangan khusus. Sistem pembuangan air yang mengandung gas, racun, lemak, limbah pabrik, limbah rumah sakit, pemotongan hewan, dan lainnya yang bersifat khusus. Klarifikasi berdasarkan cara pengaliran sistem gravitasi. Air buangan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah secara gravitasi ke saluran umum yang letaknya lebih rendah. Yang berikut, sistem bertekanan. Sistem yang menggunakan alat atau pompa karena saluran umum letaknya lebih tinggi dari letak alat plumbing, sehingga buangan dikumpulkan terlebih dahulu dalam satu bak penampung, kemudian dipompakan keluar ke roil umum. Sistem ini mahal, tetapi biasa digunakan pada bangunan yang mempunyai alat-alat plumbing di basement pada bangunan tinggi atau bertingkat banyak. Berikut bagian-bagian pembuangan. Alat-alat plumbing yang digunakan untuk pembuatan seperti batu, wastafel, bak-bak cuci piring, cuci pakaian, kloset, urinal, bidet, dan sebagainya. Dan tersebut, pipa-pipa pembuangan, pipa fan, perangkap interceptor, bak penampung, dan tangki septik pompa pembuangan. Penerapan instalasi sistem jaringan air kotor pada bangunan apartemen. Instalasi pembuangan limbah cair dan padat pada apartemen ini menggunakan pipa yang ditampung pada septic tank dan peresapan, lalu dialirkan ke dalam sumur resapan yang terletak dekat bangunan apartemen ini. Jenis pipa yang digunakan pada instalasi limbah padat dan cair. Pipa air PVC. Pipa air PVC adalah salah satu jenis pipa yang sangat populer, digunakan untuk saluran pipa mengalirkan air di hunian. Disebut pipa PVC karena diproses dari bahan polyvinyl klorida dan termasuk salah satu polimer termoplastik. Bahan baku pipa saluran air PVC diklaim tidak mengandung zat berbahaya sehingga aman digunakan dan sering dipakai untuk saluran pipa air bersih. Kelebihan lainnya dari pipa saluran air PVC adalah proses instalasi yang mudah, gampang dipotong, kuat, dan yang utama adalah harganya relatif terjangkau. Sistem pengaliran limbah cair dan padat dari WC dan kamar mandi. Limbah padat dialirkan dari setiap WC menggunakan pipa PVC diameter 4, lalu disalurkan ke pipa induk dengan diameter 8, lalu ditampung pada septic tank dan peresapan yang berada pada basement dari apartemen, begitu juga dengan sisa-sisa air dari wastafel dan dari kamar mandi. Jockey pump. Jockey pump berfungsi untuk menstabilkan tekanan di instalasi dan secara otomatis akan bekerja apabila ada penurunan tekanan. Dan jika ada heat sprinkler yang pecah atau hidran digunakan, maka yang bekerja secara otomatis
pompa elektrik bekerja, dan secara otomatis pula joki pump akan berhenti bekerja. Pompa elektrik pump atau electric pump merupakan pompa yang bekerja bila heat sprinkler atau hidran digunakan. Sedangkan pompa diesel merupakan pompa cadangan. Jika pompa elektrik gagal bekerja selama 10 detik, maka secara otomatis pompa ini akan bekerja. Pompa ini juga digunakan mengalirkan limbah padat dan cair pada septic tank dan peresapan ke dalam sumur resapan.